Halo, untuk editor Wotok 2020, Betty Senium dan Andra 20, terima kasih telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Namanya Rusli. Pada tahun 2008 dia divonis 11 tahun penjara atas kepemilikan narkob jenis ganja. Dirinya dipenjara di Lapas Kuala Simpang, Aceh. Di dalam penjara, Rusli gelisah, ingin kabur, dan keinginan itu terwujud. Setelah kurang lebih 2 tahun mendekam di balik terali besi, pada 2011 dia berhasil kabur. Rusli pulang ke rumah istrinya di Sabang. Dirinya kembali menjalani hari-hari seperti warga lainnya, bebas merdeka. Nursiah Ibrahim lahir di Merudu, Pidi, dan sudah lama menetap di Gampong Cotkrang, Kecamatan Pusangan, Biren, Aceh. Dirinya seorang bidan dan PNS di Dinas Kesehatan Biren. Awalnya dia adalah bidan desa sebelum kemudian bertugas di Puskesmas Cot Iju, Pesangan, dan ditempatkan pada Puskesmas Pembantu Cot Bada juga di Pesangan. Suami bidan Nursiah sudah lama wafat, meninggalkan dirinya dengan 3 anak. Yang sulung sudah SMA, yang kedua dan ketiga masing-masing duduk di bangku SMP dan SD. Suatu hari, bidan Nursiah berkenalan dengan seorang pria bernama Hamdani. Keduanya jatuh cinta dan menikah. Bidan Nursiah menerima Hamdani yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk apa adanya. Nursiah memang dikenal sebagai sosok yang baik dan sabar. Hubungannya dengan mertuanya juga baik. Ketika sang ibu mertua dirawat di rumah sakit Sigli, Nursiah lah yang mendampingi selama 6 hari. Nursiah dan sang suami Hamdani juga rutin mengunjungi sang ibu mertua di Pidi. Sama seperti orang-orang lainnya yang mengharapkan sebuah pernikahan bahagia, demikian juga bidan Nursiah. Namun meski masih pengantin baru, dia dan Hamdani sudah sering bertengkar. Pria itu ternyata temperamental, suka marah-marah dan melakukan KDRT, bahkan pernah mencekik Nursiah. Anak-anak Nursiah pun terkadang ikut dipukul dan diancam Hamdani agar jangan mengadukan percekcokan Hamdani dan Nursiah kepada orang lain. 8 bulan sudah usia pernikahan mereka, tapi tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Hamdani tetap kasar, temperamental, dan cekcok terus-menerus dengan Nursiah. Hubungan yang tidak harmonis itu akhirnya diketahui juga oleh keluarga Nursiah, atasan, dan rekan kerjanya. Keluarga Nursiah bahkan mulai menyarankan agar Nursiah berpisah saja dari Hamdani. Pada Selasa 29 Agustus 2017 pukul 9 pagi, Hamdani mengajak Nursiah yang saat itu berseragam bidan warna putih ke rumah orang tua Hamdani di Gampong Blanggong Basah, Kecamatan Mutiara Timur, Pidi, dengan mobil Avanza milik Nursiah. Tujuan Hamdani mengajak Nursiah untuk merayakan Idul Adha di rumah orang tua Hamdani, sekalian menjenguk ibu Hamdani yang sakit dan dirawat di rumah oleh orang pintar. Setiba di rumah, Hamdani minta tolong ayahnya menjemput ketiga anak Nursiah dengan mobil Nursiah guna dibawa ke Pidi untuk merayakan Idul Adha bersama. Jam terus bergerak. Sudah pukul 3 sore, Nursiah duduk mengobrol dengan ibu mertuanya. Saat itu Hamdani mengajak Nursiah berkunjung ke rumah saudara. Tapi tampaknya Nursiah kesal pada Hamdani dan menolak. Hamdani marah. Dan seperti yang sudah-sudah, pecah pertengkaran di antara keduanya. Hamdani tidak bisa mengendalikan emosi. Dia mengambil pisau dapur dan langsung menusuk dada istrinya 4 kali. Nursiah menjerit dan berusaha melawan, bahkan sempat mendorong Hamdani hingga suaminya itu terjatuh 2 kali. Tapi Hamdani langsung bangkit. Dia hendak menikam Nursiah lagi, tapi pisau sudah bengkok. Dia coba meluruskan, tapi gagal. Sementara itu Nursiah berteriak minta tolong dan berlari keluar rumah sembari menahan sakit. Mendengar ribut-ribut, Sumiati, bibi Hamdani bergegas datang. Betapa terkejut dirinya melihat Nursiah bersimbah darah. Dia segera membawa Nursiah ke rumah saudara yang jaraknya sekitar 10 meter. Masuk ke kamar, perintah Sumiati kepada Nursiah. Namun Hamdani datang mengejar dengan parang.
Sumiati berusaha menghalang-halangi, tapi gagal sebab Hamdani mengancam akan membunuhnya. Pria kalap itu menarik Nursiah keluar kamar. Nursiah memohon-mohon, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Tapi Hamdani tidak menggubris. Dia bacok Nursiah berkali-kali dengan parang hingga mengenai kepala dan badan. Nursiah ambruk bersimbah darah di ruang tamu. Tubuhnya dipenuhi 26 luka bacokan. Seragam bidannya yang berwarna putih berubah merah. Tanpa rasa bersalah, Hamdani mempreteli gelang emas istrinya sembari berkata, "Emas ini saya ambil karena selama ini saya tidak punya uang." Dia cuci gelang emas berlumur darah itu, lantas bergegas mandi dan mengganti baju, lalu kabur dengan sepeda motor milik orang tuanya. Sementara itu warga membawa Nursiah ke rumah sakit Abdullah Syafi'i Berenan, tapi nyawa Nursiah tidak tertolong. Kejadian mengerikan itu dilaporkan ke polisi, tapi ketika polisi tiba di TKP dan menanyakan rincian kejadian, warga sempat bungkam meskipun mereka menyaksikan pembunuhan tersebut. Ternyata semua takut pada Hamdani. Pria itu dikenal temperamental dan beringas. Tak seorang pun mau berurusan dengannya. Saat polisi memeriksa latar belakang Hamdani, mereka menemukan fakta mengejutkan. Hamdani Rusli adalah napi yang telah disebutkan di awal cerita, napi yang divonis 11 tahun penjara karena kasus kepemilikan ganja. Namun baru 2 tahun di penjara. Pada 2011, Hamdani Rusli berhasil kabur dari lapas Kuala Simpang, Aceh. Dia bahkan membuat KTP palsu dengan nama Dani Siregar dan hidup santai seperti warga lainnya. Bahkan bekerja sebagai sopir truk dan menikah lagi dengan bidan Nursiah yang ternyata adalah istri keduanya sebab istri pertamanya masih ada dan tinggal di Sabang. Polisi memburu Hamdani. Mereka mencari pihak-pihak yang diduga tahu keberadaan si buronan itu. Polisi berhasil mengamankan adik kandung Hamdani dan seorang kernet truk rute Medan Banda Aceh yang diduga dekat dengan Hamdani. Ponsel adik kandung Hamdani menunjukkan Hamdani pernah berkomunikasi dengannya. Nah, berdasarkan informasi dari adik kandung Hamdani dan si kernet, polisi pun mengamankan seorang pria bernama BN, teman Hamdani di Terminal Bus Biren pada Jumat 27 Oktober 2017. BN adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Hamdani. Polisi mendapatkan informasi Hamdani awalnya melarikan diri ke beberapa gampong atau desa. Di Gampong Pedaya, Padang Tiji, PD, dia sempat menginap di rumah temannya dan kemudian menumpang mobil minibus kabur ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh, dia melarikan diri ke Molaboh dan kota Subulus Salam. Kemudian lanjut ke Medan, Jambi, Lampung, dan Jawa Barat. Polisi berhasil mendeteksi persembunyian Hamdani di daerah Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Selama 2 hari, polisi melakukan penyelidikan di daerah itu sebab mereka tidak mengetahui pasti tempat tinggal Hamdani. Dan akhirnya 2 bulan setelah kejadian pembunuhan bidan Nursiah, pada Minggu malam 29 Oktober 2017, polisi berhasil meringkus Hamdan Rusli di sebuah tempat kos di Jalan Intan, Cikodom, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Kepada penyidik, Hamdani mengaku dirinya marah dan sakit hati akibat keluarga besar Nursiah selalu melarang dan mengintervensi pernikahan mereka. Sebelum kejadian, menurut Hamdani, dia juga marah karena memergoki Nursiah bertelepon dengan pria lain. Namun yang paling menyulut emosinya saat membaca SMS dari abang Nursiah yang ditujukan kepada Nursiah yang menyarankan agar Nursiah menceraikan saja Hamdani yang dianggap pemalas. Ditambah dengan penolakan Nursiah saat diajak berkunjung ke rumah saudara, maka meledak sudah amarah Hamdani sehingga dia membantai Nursiah dengan pisau dan parang. Persidangan kasus pembunuhan bidan Nursiah Ibrahim dengan terdakwa sang suami Hamdani Rusli digelar di Pengadilan Negeri Sigli. Di persidangan, majelis hakim menilai perbuatan Hamdani sangat sadis, tidak berperi kemanusiaan. Dirinya tidak sedikit pun memiliki rasa iba, padahal korban adalah istrinya sendiri. Majelis hakim juga tidak menemukan alasan yang logis yang bisa diterima akal sehat tentang alasan Hamdani yang nekat menghabisi nyawa sang istri dengan menggunakan pisau dan parang, bahkan setelah itu merampas harta benda istrinya.
Selama proses persidangan, majelis hakim melihat tidak sedikit pun Hamdani menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Bahkan sempat-sempatnya tersenyum di persidangan, padahal perbuatannya mengakibatkan trauma dan kesedihan bagi ketiga anak Nursia. Tak hanya membunuh sang istri, Hamdani juga kabur 2 kali. Pertama kabur saat dirinya dulu ditahan karena kasus narkob, lalu kembali kabur setelah membunuh bidan Nursiah. Atas pertimbangan tersebut, tidak ada ampun. Majelis hakim menjatuhkan vonis mati pada Hamdani Rusli. Mendengar vonis mati itu, putri sulung Nursiah mengatakan kepada media, "Saya sangat puas dengan putusan hakim. Ini sesuai harapan kami atas perbuatannya pada ibu saya." Tapi Hamdani tidak terima dan mengatakan hukuman mati baginya tidak cocok, sebab dia tidak melakukan pembunuhan berencana. "Saya minta keringanan hukuman. Saya tidak terima divonis mati majelis hakim, saya akan naik banding." Namun apes, bandingnya ditolak pengadilan tinggi. Tapi Hamdani pantang mundur. Dia mengajukan kasasi, tapi lagi-lagi ditolak Mahkamah Agung. Apakah semuanya sudah berakhir bagi Hamdani Rusli? Belum, masih ada drama 1 babak lagi sebelum semuanya berakhir. Begini ceritanya. Bangunan ini adalah lembaga pemasyarakatan atau Lapas Lambaro Aceh Besar di Banda Aceh. Pada Kamis 29 November 2018, usai para napi sholat maghrib, beberapa napi sengaja memprovokasi napi lainnya sehingga pecah perkelahian dan kerusuhan. Di tengah situasi rusuh, para napi serentak bergerak merusak terali besi jendela dengan barbel. Tercatat kurang lebih 113 napi berhasil kabur. Para napi tersebut bersembunyi di rumah warga, di kebun dan sawah warga, bahkan ada juga yang bersembunyi di atas rumah warga sekitar lapas. Sebagian berhasil ditangkap, dan yang lainnya termasuk Hamdani Rusli berhasil lolos. Di mana Hamdani bersembunyi setelah kabur dari lapas? Tak seorang pun yang tahu. Hingga kemudian pada Jumat 21 Desember 2018 pukul 8 pagi, Polsek Sunggal, Medan, Sumatera Utara menerima telepon dari masyarakat. Seorang laki-laki yang tidak dikenal, Mr. X, tiba-tiba mengamuk dengan parang menghancurkan kedai kopi milik seorang warga di Jalan Tunggul Hitam, Lalang, Medan, Sunggal, Kota Medan. Warga mencoba mengamankan Mr. X, tapi Mr. X semakin beringas sehingga warga menghajarnya. Saat polisi tiba di TKP, mereka mengamankan Mr. X yang luka-luka dan segera membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk menjalani perawatan intensif. Namun keesokan harinya, Sabtu 22 Desember 2018, Mr. X meninggal dunia. Mr. X mengamuk tanpa sebab diduga karena efek memakai narkoba. Usut punya usut, Mr. X ternyata adalah Hamdani Rusli, salah satu napi yang kabur dari Lapas Lambaro Aceh kurang lebih sebulan sebelumnya. Keluarga Hamdani yang diberitahu tentang kabar itu segera datang menjemput jenazah Hamdani. Dengan menggunakan ambulans, jenazah dibawa dan dimakamkan di kampung halaman di Gampong Blanggong Basah, Kecamatan Mutiara Timur, Pidi, Aceh. Dan demikianlah akhir hidup Hamdani Rusli. Buron 3 kali, membunuh sang istri bidan Nursiah, dan mengacau di daerah orang, hingga akhirnya hukuman mati yang diterimanya adalah tewas dihajar massa. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.